Pemirsa, Anda kembali bersama Dialog Jurnal Silang. Sebelumnya kita akan lanjutkan dialog, tapi ini ada informasi yang akan kita saksikan bersama-sama. Sepuluh kota program Smart City. Yang pertama adalah Rio de Janeiro dari Brazil, kemudian ada Barcelona di Spanyol, Tel Aviv, Israel, yang urutan keempat ada San Jose di Costa Rica. Yang nomor 5 ada Boston, Amerika Serikat. Kemudian di urutan 6 ada Los Angeles, Amerika Serikat. Dan urutan 7, 8, 9 itu juga masih diduduki oleh Amerika Serikat, yaitu New York di posisi 7, Utah di posisi 8, dan Florida di posisi 9. Sementara di posisi 10 ada Indonesia, yaitu kota Jakarta. Ya, pemirsa, kita kembali. Pak Akbar, itu tadi kita lihat sama-sama informasi ya dari sekian banyak kota di dunia gitu ya, 10 besar, ternyata Indonesia salah satu yang masuk di urutan 10. Ini menarik nih, ini bagaimana? Mungkin saya perlu koreksi, ini bukan satu urutan sebenarnya. Oke, jadi bagaimana Jadi Pak memang Google Waze itu mempunyai satu program, namanya W10, Connecting Cities to Citizen. Artinya program 10 kota yang menghubungkan kota dengan penduduknya. Nah, jadi 10 kota ini salah satunya adalah Jakarta. Ya, jadi ini program Google Waze bagaimana menghubungkan informasi yang dimiliki oleh kota, dalam hal ini pemerintah, ke masyarakatnya gitu. Jadi ini di launching tanggal 1 Oktober kemarin di New York gitu. Nah, Jakarta salah satu kota yang diundang untuk apa namanya? Sebagai bagian dari W10 tadi. Ada informasi Pak, kira-kira dari pihak Google Waze kenapa begitu dalam programnya ini? Ternyata Indonesia salah satu, karena di Asia tadi tidak ada ya, hanya Indonesia gitu. Kenapa ternyata Google Waze memasukkan dari programnya 10 kota, dipilih Asia salah satunya adalah Jakarta. Ada alasan tertentu itu Pak Akbar? Ya, salah satunya ya pengguna Waze di Jakarta, di Indonesia cukup banyak gitu kan. Kedua, memang pemerintah DKI memang ingin gitu kerjasama. Jadi memang ini kerjasama pemerintah gitu. Ya kan, jadi pemerintah yang mau bekerja sama dengan Google hanya itulah yang diundang. Tapi artinya nih saat ini 10, tentunya nanti dia akan berkembang gitu. Ya. Baik, kalau Mas Cika, Waze ini kira-kira menurut Anda ini kan sebenarnya sekarang ini penggunanya kurang lebih 750.000 sudah berpartisipasi gitu menggunakan Waze. Nah, Anda merasakan tidak kalau teman-teman sekitar Anda tuh ternyata mulai banyak nih yang menggunakan, apa bagaimana? Apa ternyata circle Anda masih kurang atau bagaimana? Kalau menurut saya masih kurang sih, karena kalau misalnya kita bicara Jakarta dengan angka segitu harusnya bisa lebih banyak lagi kayak gitu. Mungkin belum tersosialisasi dengan baik atau bagaimana saya juga kurang tahu gitu ya. Padahal pengaplikasian sendiri sangat-sangat sederhana gitu ya, tinggal download pun gratis gitu ya, tinggal sangat-sangat mudah gitu. Jadi download gratis, terus kemudian bagaimana dengan teman-teman? Ada fitur chit chat begitu ya? Apakah sering Anda melakukan chit chat? Atau mungkin dari orang yang Anda tidak kenal tapi menginformasikan bahwa ternyata di sana ada jalanan rusak atau macet begitu. Apakah itu sering Anda gunakan fitur seperti itu? Iya, karena itu otomatis ada ya. Ketika dia report ada sesuatu terjadi hingga macet, saya biasanya tanya ada apa tuh di situ gitu. Dia balas. Jadi kamu termasuk yang aktif nih menanya kembali. Makanya saya bilang kemacetan yang menyenangkan juga bisa ngobrol. Oh gitu ya, jadi sekarang ada yang sampai kenalan nggak jangan-jangan? Ada. Oh ya. Oh jadi bener Pak Akbar kata jika benar-benar macet yang menyenangkan gitu. Menyenangkan amatan gini. Jadi kita itu nggak sendirian gitu. Ternyata kadang kita kayak curious, siapa sih di sekitar saya gitu kan, kita bisa cek gitu. Ini menarik. Nih, selain itu juga saya sempat membaca ya, dari Waze itu bisa merubah peta, selain memberi informasi tapi juga bisa menambahkan kelengkapan peta atau mengedit. Itu seperti apa sih Pak Akbar? Ya memang ada fasilitas istilahnya map editor gitu ya. Jadi memang basis peta yang digunakan sih Google Map gitu ya. Cuman kan namanya jalan itu kan berkembang terus gitu kan. Nah, di sini ada fasilitas bagi Wazer itu ya untuk memberikan memberikan inputan lah gitu tentang jalan yang baru, atau ada informasi jalan yang ditutup misalnya gitu kan. Tentu sistem nggak tahu otomatis kalau tidak dirubah oleh para pengguna jalan begitu. Iya. Nah,
Saya penasaran, Pak Akbar sendiri pengguna Waze tidak? Kalau Cikal sudah pasti nih pengguna Waze. Pak Akbar juga pengguna Waze? Saya Wazer, ya, pengguna Bapak Waze juga juga. pengguna. Saya juga pengguna, tapi saya tidak tahu bahwa Waze itu kita bisa merubah peta, Pak. Itu memang ada fitur ya di dalam situ? Ada fiturnya. Jadi misalnya kita melewati jalan ini terus buntu, kita bisa merubah bahwa itu tidak buntu, begitu ya? Oh, bukan. Jadi informasi. Jadi bisa saja peta di Waze itu nggak akurat gitu ya. Bahwa ini sebenarnya jalan buntu, tapi Waze menginformasikan boleh bisa lewat gitu kan. Nah, kita bisa menginformasikan ke Waze nanti bahwa ini adalah jalan buntu, sehingga akan peta tadi akan dirubah oleh. Oh, berarti bukan merubah, tapi kita bisa memberi masukan sehingga nantinya di follow up oleh pihak Waze, begitu ya? Tapi untuk Pemprov DKI dalam ini Dinas Perhubungan, ya karena kerjasama dengan Waze, kita diberi akses ya untuk melakukan perubahan ini. Oh, Oke, baik. Ya, kita harus break lagi, tapi Bapak ada yang menarik ini mengenai ucapannya Pak Ahok begitu ya, bahwa kerjasama ini juga sangat menghemat untuk sisi anggaran Pemprov DKI. Ini nanti saya akan meminta pendapat mengenai hal tersebut setelah jeda berikut ini.